pelatihan penggunaan Google Form dan spreadsheet untuk pengumpulan dan pengolahan data. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi. Melalui rangkaian video ini, saya bersama tim akan membantu kalian untuk belajar membuat dan mengolah data menggunakan Google Form dan spreadsheet. Tapi untuk apa sih tujuannya? Tujuannya cukup sederhana, teman-teman, yaitu memberikan kalian pemahaman dan keterampilan dasar tentang sistem informasi. Kalian juga akan belajar membuat Google Form sendiri dan mengolah datanya dari form tersebut. Mungkin kalian sudah sering ya mengisi Google Form untuk absensi ataupun survei. Nah, sekarang saatnya kalian belajar membuat Google Form sendiri. Tapi manfaatnya apa? Tentu saja, manfaatnya kalian bisa dengan mudah mengumpulkan data untuk berbagai keperluan, seperti tugas kelompok, survei pendapat, kuis, dan kegiatan organisasi. Di perkuliahan, ini penting loh, karena tugas kelompok kebanyakan menggunakan Google Form sebagai angket atau survei. Yang kedua, kalian juga akan belajar mengolah data dan membuat grafik. Yang ketiga, kalian akan memahami cara kerja sistem informasi sederhana. Jadi, tidak hanya bisa pakai, tapi juga paham. Dan yang paling menarik, Google Form itu gratis dan sangat mudah digunakan. Baik, urutan materi yang akan dipelajari adalah yang pertama, pembukaan dan penjelasan tujuan, yaitu ini. Yang kedua, ada pengenalan konsep sistem informasi seperti input, proses, output, dan feedback. Yang ketiga, ada praktik yang akan dilakukan oleh teman saya, yaitu praktik membuat Google Form step by step. Yang keempat, ada mengolah data di Google Spreadsheet dan membuat grafik. Yang kelima, ada tips presentasi, kesimpulan, dan evaluasi kegiatan. Pastikan kalian menonton semua videonya ya, secara berurutan, dan jangan lupa kasih feedback di akhir video. Nah, kenapa sih sistem informasi itu penting di kehidupan sehari-hari? Karena kita hidup di era digital dan hampir semua kegiatan melibatkan teknologi. Belajar online, komunikasi, bahkan belanja seperti ya kalian tahu sendiri Kak. Nah, semua itu adalah bagian dari sistem informasi. Dengan menguasai Google Form, kalian bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif. Misalnya, mengorganisir acara, membuat polling, atau mengumpulkan data untuk penelitian sederhana. Ini adalah skill praktis yang sangat membantu kalian ke depannya. Baik, mungkin pembukaannya hanya ini. Jika ada yang kurang, kalian bisa tonton ulang videonya dan jangan lupa berikan feedback di akhir penelitian. Sekarang kita akan lanjut video kedua. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu mempelajari konsep sistem informasi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi atau konsep sistem informasi secara umum. Pertama-tama kita masuk dulu ke PowerPoint yang setelah saya buat sebelumnya. Pengenalan konsep sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang mampu mengintegrasikan dan memproses data menjadi suatu informasi serta menyimpan dan mendistribusikannya kepada pengguna. Sehingga dengan kata lain, sistem mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi suatu instansi atau organisasi. Manfaatnya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan atau mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada mengurangi biaya atau dapat berupa sumber daya dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada elemen sistem. Elemen sistem ini ada beberapa macam. Di antaranya antara lain adalah tujuan, input, proses, output, dan feedback. Contoh sistem informasi di sekolah. Ada
sistem informasi absensi online berbasis Google Form atau QR Code. Data ini kemudian diproses dan disimpan sesuai aturan tertentu seperti menghitung jumlah kehadiran dan lain-lain. Lalu selain dipakai untuk absensi online, dipakai juga untuk e-learning atau platform pembelajaran online yang terintegrasi. Lalu terakhir ada sebagai Google Forms sebagai alat pengumpul data digital. Nah, ini ada alur sistem informasi secara umum. Secara umum, alur sistem informasi dimulai dari input atau masukan, lalu masuk ke proses. Jadi semisal seperti input itu data kehadiran siswa dimasukkan melalui QR Code atau Google Form. Data ini kemudian diproses dan disimpan sesuai aturan tertentu seperti menghitung jumlah kehadiran dan lain-lain. Selanjutnya ada output atau keluaran. Output atau keluaran bisa berupa laporan kehadiran dalam bentuk tabel atau grafik disajikan. Dan terakhir ada feedback atau umpan balik. Digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem. Lalu terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi sangat membantu dalam mengelola dan mengolah data secara efisien. Contoh aplikasi nyatanya adalah seperti absensi online dan e-learning yang sudah banyak digunakan dan memberikan banyak manfaat. Dengan memahami konsep ini, siswa dapat memanfaatkan teknologi pendukung pembelajaran secara lebih efektif. Sekian materi dari saya, dilanjutkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai cara membuat Google Form. Nah, seperti yang dilihat pada PowerPoint saya, lalu agenda apa kali ini? Kali ini kita akan belajar mengenai login akun Google, mengubah tema pada Google Form, membuat rangkaian pertanyaan, dan membagikan link Google Form kepada rekan kerja dan atau ke publik. Nah, yang pertama kita memasuki ke login akun Google. Yang pertama adalah ketik www.google.com di peramban di laptop atau ponsel Anda. Kemudian klik masuk pada di sudut atas layar. Nah, di sini masukkan email dan nomor telepon. Ini adalah tampilan ketika sudah memasuki. Nah, di sini adalah contoh dari email saya. Kemudian berikutnya adalah masukkan kata sandi. Ini, enter your password. Kemudian klik masuk atau tadi disebut next. Kemudian kita memasuki bagian membuat Google Form. Yang pertama-tama tentu saja kita harus membuka forms.google.com atau yang disebut dari situsnya Google Form. Kemudian kita klik formulir kosong yang ada di sebelah sini. Nah, ini adalah tampilan formulir yang kosong. Kemudian yang keempat adalah klik bagian tema yang ada di bagian atas sini. Nah, di tema ini ada beberapa pilihan baik dari font yang akan diterapkan di Google Form ini. Jadi di header pertanyaan teks itu fontnya itu bisa berbeda-beda. Seperti kalau semisal headernya mau pakai Roboto, pertanyaannya mungkin mau pakai Times New Roman atau teksnya mungkin bisa diganti menjadi Arial atau Calibri, dan ukurannya pun bisa ditetapkan. Kemudian berikutnya ada pilihan-pilihan warna serta ada pilihan header. Anda bisa pilih gambar
baik dari rekomendasi dari Google atau dari galeri Anda sendiri di laptop. Kemudian ini ada warnanya. Ini adalah warna untuk sebagai tema warna di Google Form tersebut. Kemudian kita membuat pertanyaan. Nah, awalnya kita harus membuat judul dan deskripsi dari Google Form ini. Nah, ini kepuasan siswa yang ada di sini itu kayak nama dari filenya. Kemudian ini judulnya survei kepuasan siswa dengan fasilitas sekolah. Kemudian ini deskripsinya, formulir ini sebagai survei terhadap tingkat kepuasan siswa dengan fasilitas sekolah. Kemudian kita beralih ke menyisipkan pertanyaan yang pertama. Nah, di sini ada pertanyaan tanpa judul, ada juga opsi. Nah, opsi ini karena sudah terpilih di sistemnya, yaitu adalah pilihan ganda. Nah, di samping box pertanyaan ini kan ada kayak pilihannya. Nah, sedikit trivia aja teman-teman, berbagai pilihan jenis jawaban yang terletak di samping box pertanyaan itu terkadang bisa dipersonalisasi oleh Google sendiri karena adanya kecerdasan buatan oleh mereka untuk mempermudah kita atau mempercepat waktu kita untuk membuat jawaban ini. Membuat pertanyaan-pertanyaan di Google Form ini. Nah, ini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload, skala linear, rating, kisi pilihan ganda, peta, kotak, centang, tanggal, dan waktu. Kemudian kita menyisipkan pertanyaan, kembali lagi ke penyisipan pertanyaan. Nah, di kelas ini diterapkan pilihan ganda karena emang harus dipilih salah satu tergantung respondennya sendiri. Kemudian tambahkan pertanyaannya, kalau tambahkan pertanyaannya berarti harus diklik bagian tanda positif di tengah di lingkaran ini. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, di sini diterapkan paragraf karena tidak mungkin rasanya kalau semisal keluhan dari siswa itu hanya disebutkan sebagai jawaban singkat. Kemudian kita beralih ke mempublikasikan formulir. Nah, yang pertama-tama adalah kalau sudah selesai membuat pertanyaan dari Google Form ini, kita klik publikasikan. Setelah itu, setelah Anda klik, nah, Anda harus tentukan siapa saja yang Anda harus mengelola siapa saja yang bisa mengakses Google Form ini. Nah, pastikan responden dapat merespon di Google Form Anda, seperti contohnya di sini. Ada tampilan editor dibatasi, tampilan responden siapa saja yang memiliki link. Berarti seperti bagaimana persebaran link tersebut itu, dimanapun persebaran link tersebut, pasti responden itu bisa merespon Google Form ini. Kemudian untuk tampilan editor yang dibatasi, berarti kalau semisal berarti editor itu tidak akan bisa mengedit kalau emailnya masih belum ditambahkan di sini. Nah, pastikan responden dapat merespon di Google Form Anda. Namun, untuk mengedit bersama, Anda dapat menambahkan email atau mengubah tampilan editor menjadi siapa saja yang memiliki link. Kalau siapa saja yang memiliki link, sama seperti responden yang di sini, berarti siapapun yang punya link edit ini, dapat mengedit. Nah, kemudian salin tautan. Nah, ini adalah tampilan dari salin link responden. Anda bisa meninggalkannya kayak ini linknya itu menjadi panjang lebar, atau Anda bisa mempersingkatnya seperti ini. Kemudian setelah dipersingkat, langsung disalin. Tapi untuk yang editor, Anda cukup menyalin di sini. Pokoknya yang ada tanda editnya di sini. Lanjut. Ini adalah hasil akhir dari Google Form yang sudah jadi. Sekian dari pembahasan saya, terima kasih. Dan dilanjut kepada rekan saya berikutnya.
Baik, setelah kita membuat Google Form-nya, kita akan mengolah data tersebut agar kita mengetahui apa yang harus kita lakukan terhadap data tersebut. Di sini kita telah membuat Google Form ya. Di Google Spreadsheet ini kita bisa melihat hasil yang telah kita buat dari Google Form. Contohnya ini. Lihat di spreadsheet. Di sini kita bisa mengolah data tersebut menjadi diagram. Di sini saya akan mencontohkan mengubah data yang telah kita dapatkan menjadi diagram. Yang pertama-tama kita blok dulu data yang mana saja yang akan kita buat menjadi diagram. Di sini saya mencontohkan nama dan juga seberapa puas Anda dengan fasilitas sekolah. Yang pertama-tama kita blok dulu. Lalu setelah itu kita ke atas yang ada tuliskan sisipkan. Di sini kita akan melihat berbagai tampilan. Karena kita akan membuat diagram, di sini kita klik diagram. Di sini akan muncul berbagai pilihan diagram yang bisa kita gunakan. Di sini saya akan mencontohkan untuk menjadikan data tersebut menjadi diagram. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa membuat judul diagram tersebut di bagian sesuaikan di bagian judul diagram dan sumbu. Sini kita bisa membuat judul yang kita inginkan. Di sini saya akan mencontohkan dengan judul kepuasan siswa terhadap sekolah. Di sini juga kita bisa mengubah warna tulisan tersebut ataupun font judul. Di sini saya akan mengubahnya ke nomor 14. Font judulnya juga kita bisa mengubah ke berbagai pilihan. Di sini banyak pilihannya. Untuk warnanya juga kita bisa diubah. Di sini ada berbagai banyak pilihan. Di sini saya akan mengubah menjadi warna hitam. Dan ini ada format untuk judul. Di sini ada berbagai fitur yang bisa kita ubah untuk diagram tersebut. Ada rangkaian. Di rangkaian ini ada kolom. Dan di sini juga ada keterangan. Keterangan ini seperti apa ini? Ini kan nama nih, bisa kita ubah menjadi ini. Dan masih ada banyak lagi fitur. Di sini saya akan mencontohkan dengan sumbu vertikal. Karena di kiri ini kita akan ada tingkat kepuasannya yang telah kita buat, ada dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Semakin tinggi angkanya berarti tingkat siswa tersebut terhadap fasilitas tersebut semakin tinggi.
kita juga bisa mengubahnya sesuai apa yang kita mau. Sini juga ada ukuran font maupun font untuk mengubah yang ada di sini. Dan masih ada banyak lagi fiturnya yang bisa kalian cari di spreadsheet ini. Setelah kita membuat ini, kita bisa melihat nama setiap siswa terhadap kepuasan fasilitas sekolah. Di sini contohnya Abdul. Kepuasan Abdul terhadap fasilitas sekolah yaitu ada di poin yang berarti sangat puas. Dan juga ada Lala. Tingkat kepuasan terhadap fasilitas sekolah yang berada di 2 poin yang artinya tidak puas terhadap fasilitas sekolah. Dan di sini juga ada esai singkat mengenai keluhan maupun saran dari siswa untuk sekolah. Di sini kita akan melihat jawaban dari Abdul. Keluhan Abdul terhadap fasilitas di lingkungan sekolah yaitu ruangan kelas panas, tidak ada kipas maupun AC. Dan saran Abdul untuk keluhan tersebut yaitu membuat sirkulasi udara dan menambahkan kipas maupun AC di kelas. Jadi kita bisa mengumpulkan data setiap siswa untuk melihat apa keluhan dan saran dari setiap siswa. Dan kita juga bisa melihat ini jawaban dari Lala tentang keluhan dan saran tentang fasilitas di sekolah, yaitu toiletnya bau banget dan bangku di literasi taman. Toiletnya bau banget dan bangku di taman semakin rusak. Dan saran Lala untuk fasilitas lingkungan sekolah yaitu sebaiknya toilet dibersihkan dan ditempel berbagai peringatan di kamar mandi seperti jangan membuat pembalut di sana, bangku literasinya juga di, harus dilakukan perawatan. Jadi dengan mengolah data ini kita bisa bagaimana kepuasan siswa terhadap fasilitas di sekolah maupun keluhan dan saran siswa terhadap sekolah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf. Masih banyak kekurangannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari jadi ini hasil dari yang telah dibuat dari tampilan responden.
yang telah dibuat dalam mode edit. Di sini terlihat jawabannya. Ringkasan dari jawaban para responden yang mengisi Google Form ini. Di sini ada nama, lalu ada diagram, lalu jawaban lainnya dari para responden. Di sini juga bisa dilihat satu persatu dari masing-masing responden. Dan ini dalam bentuk spreadsheet-nya. Lalu di sini saya akan memberikan form Google Form feedback sebagai evaluasi kegiatan kami. Nah, di sini kalian bisa membuka link ini untuk mengakses form pengisian. Lalu isi asal sekolah kalian, pilih opsi kelas yang sesuai, lalu masukkan menurut pendapat kalian dari kegiatan penyampaian materi yang telah kami sampaikan. Lalu bisa klik kirim atau submit. Selanjutnya tampilan halamannya akan berubah. Ya, sebagai jawaban kalian telah terkirim. Terima kasih telah mengikuti kami akhir. Sebab dari awal hingga sampai akhir praktik tadi bisa membantu mengolah datanya. Nah, diharapkan nantinya kalian bisa langsung mencoba sendiri untuk survei atau keperluan sekolah lainnya. Semoga penggunaan Google Form bisa terus dimanfaatkan dalam kegiatan rutin seperti evaluasi atau pengumpulan data.